Keenam. Keutamaan yang keenam adalah di Ramadan itu satu-satunya bulan yang seluruh umat Islam diwajibkan melakukan satu ibadah yang luar biasa hebat dan agungnya. Ibadah apa? Ibadah saum. Plus itu siangnya. Malamnya ibadah apa? Qiyamul Ramadan. Itu luar biasa. Nggak ada di bulan-bulan lainnya tuh. Keutamaan saum luar biasa. Pertama, orang yang saum dengan saumnya dia akan memperoleh 2 modal untuk bahagia di akhirat. Apa bahagia di akhirat? Modal untuk bahagia di akhirat. Pertama maghfirah, kedua pahala. Maghfirah fungsinya, gunanya, faidahnya, manfaatnya menghapus dosa dan kesalahan kita. Dihapus tuh. Itu maghfirah. Oleh karena dosa dihapus oleh maghfirah, resiko masuk neraka terkurangi atau bahkan terhapus. Dia akan bahagia karena selamat dari azab neraka karena adanya maghfirah. Kedua, pahala. Apa fungsi atau manfaat dari pahala? Pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa menentukan tingkatan kita di surga nanti. Nanti kan antara dosa dengan pahala di apa? Ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan pahalanya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, tadi karena maghfirah dosa itu dihapus. Bisa berkurang minimalnya. Maksimalnya habis dosanya. Karena maghfirah. Jadi si dosana teh hampang we. Pas ditimbang teh wah. Berat kemana? Ke pahala. Nah. Sehingga jumlah pahala yang ada setelah dikalkulasikan dihitung dengan dosa. Itu menentukan tingkatan dia di surga nanti. Makin banyak pahala yang tersisa setelah ditimbang, makin tinggi kedudukan surga dia. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan ayat dalam bab Fadlul Ilm, Kitabul Ilm dalam bab Fadlul Ilm. Sebab Imam Bukhari menukil ayat yang ke-11 dari surah Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kasratis thawab wa qillatil ahsam atau qillatil dzunub. Ketinggian derajat di surga ditentukan oleh banyaknya pahala dan sedikitnya dosa. Pahala tersisa setelah ditimbang itu menentukan tingkatan di surga. Makin banyak pahala tingkatan surganya itu makin tinggi. Makanya pahala dan maghfirah modal untuk bahagia di akhirat. Ternyata maghfirah yang besar, pahala yang besar Allah akan berikan kepada orang yang saum. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Terus sampai pada ayat pada kalimat was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mumin laki-laki, mumin perempuan, terus sampai orang-orang yang rajin saum di kalangan laki dan perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini pertama,
keagungan saum yang pertama menghasilkan ampunan dan juga pahala yang besar. Kedua, ini kelanjutan dari yang barusan. Saum itu perisai. Saum itu pelindung. Pelindung dari apa? Dari murka dan azab Allah. Pelindung dari neraka. Pelindung dunia akhirat. Di dunia, saum ini pelindung dari dosa dan maksiat, dari syahwat. Syahwat kepada dunia, syahwat kepada makanan, syahwat kepada minuman, syahwat kepada lawan jenis. Itu terhalang oleh saum itu di dunia. Dan di akhirat menjadi perisai penghalang penyelamat dari api neraka. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, kepada para pemuda, berkata beliau, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Hai rombongan para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka cepat menikah. Jangan ditunda, jangan dinanti-nanti, karena menikah itu aghaddu lil basar, lebih bisa menundukkan kepada pandangan. Pandangan yang diharamkan melihat aurat, wajah, kecantikan wanita lain, karena dia sudah punya yang halal, yang tidak kalah dengan apa yang dia lihat dari wanita lain. Itu masih juga punya lebih bagus lah. Kan gitu. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj. Dan lebih menjaga kepada faraj. Dia akan terhalang atau terpelihara dari perzinahan. Karena apa yang dia bisa salurkan kepada wanita lain, dia punya di rumah penyalurannya yang baik, yang bersih, yang halal, yang berefek bagus bagi semua aspek dan berpahala. Kalau ke yang lain dosa. Bisa menundukkan pandangan, bisa lebih menjaga faraj. Itu adalah nikah. Siapa yang tidak mau mampu nikah, maka hendaklah dia saum. Karena saum itu pengendali. Jadi bagi para pemuda harus pilih salah satu di antara dua, nikah. Kalau belum laku juga banyak saum. Jangan sampai dua-duanya enggak, nikah tidak, saum tidak, ini bahaya. Agak mending dua-duanya dilakukan. Nikah iya, saum juga iya. Paling istri kita manyun, saum lagi. Saum lagi. Kan gitu. Amek-amekan tuh wanita kalau suaminya saum. Sebagaimana suami juga begitu kalau istrinya saum. Saum sunat maksudnya, saum Ramadan memang harus, ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba saum sehari saja di jalan Allah. Apalagi ini 30 hari. Kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Jabir radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Dalam hadis yang lainnya lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man soma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainar khandaqan kama bainas samai wal ard. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan buatkan bagi dia khandaq. Khandaq itu apa? Parit antara dia dengan neraka sejauh jarak antara langit dan bumi. Pokoknya intinya orang yang saum itu
memelihara diri dari api neraka, menyelamatkan diri dari api neraka dengan saumnya. Jadi salah satu di antara keagungan saum adalah menyelamatkan dari azab neraka, dari murka Allah Azza wa Jalla di akhirat dan di dunia, menjadi perisai dari perbuatan dosa dan maksiat.